forum diskusi atau forum sindiket forum dari para sindiket. Yang pertama para tamu undangan yang sudah hadir secara online di kantor kami para sindiket, walaupun hujan tetapi memenuhi ruangan diskusi kami, dan juga rekan-rekan yang hadir di YouTube live streaming secara online. Berikutnya kita berbangga hari ini kami kembali bisa tampil dengan Syndicate Forum dengan topik yang sangat menarik. Ini sudah kali kedua kami buat diskusi dan bedah buku. Minggu lalu kami diskusi dan bedah buku tentang sejarah dan ingatan. Hari ini kita diskusi dan bedah buku tentang hukum dan keadilan dari sebuah buku yang ditulis oleh, ini senior, kalau saya bilang senior, Bang Indra Adil. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Indra Adil. Bukunya cukup sangat menarik. Jadi Cipinang Undercover. Jadi Cipinang Undercover, segala sesuatu yang undercover itu kalau dibuka covernya tentu sangat menarik. Dan Pak Indra Adil ingin sedikit membuka Pak ya, karena kalau yang undercover dibuka semua justru nggak menarik Pak. Kalau dibuka tipis-tipis gitu transparan justru menarik. Nah ini Pak Indra akan membuka itu bersama 3 orang narasumber yang luar biasa. Sahabat, teman seperjalanan Pak Indra, dan juga bagian dari dalam bahasa Pak Indra Adil nih potongan sejarah Pak Indra gitu lah. Yang pertama saya sapa Bapak Magdir Ismail. Selamat datang Pak Magdir Ismail. Iya, terima kasih. Beliau ini adalah praktisi hukum dan pengacara profesional. Jadi kita kasih tepuk tangan. Kalau saya biasa melihat Pak Bang Magdir ini di televisi Bang, ya baru terima kasih, biasa kita lihat di televisi, terima kasih, baru pertama kali hadir di kantor kami para sindiket, terima kasih sudah hadir, semoga tidak kapok untuk diskusi berikutnya terkait hukum Bang Magdir. Berikutnya Ibu Christine Damayanti Hanggi, selamat datang Ibu di kantor kami para sindiket. Beliau ini penerjemah film-film asing berbahasa Inggris, dan menarik bahwa ini terkait dengan salah satu cerita potongan sejarah dalam buku Pak Indra terkait Secret Societies. Jadi nanti akan diceritakan, disaringkan oleh para narasumber. Berikutnya ini kolega saya, rekan saya Bang Juliaman Saragi. Selamat datang Bang, terima kasih sudah berani untuk menjadi narasumber, karena tawar-menawar untuk menghadirkan Bang Jul ini agak jual mahal Bang Magdir. Jadi beliau ini, tapi terima kasih sudah hadir. Nanti diskusi akan dipandu oleh host peneliti muda para sindiket Firdika Rizky Utama, yang paling muda yang jelas di antara kita. Beliau ini Gen Z Gen milenial Fir? Mau milenial ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, yang pertama kami terima kasih, kami para sindiket, saya Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif para sindiket. Yang pertama terima kasih untuk Pak Indra Adil yang sudah datang dan kemudian mengajak kami berdiskusi dan mempercayakan momen pertama untuk membedah buku beliau Cipinang Undercover di forum para sindiket. Terima kasih sekali Pak Indra Adil atas kepercayaan ini, karena forum yang betulannya ini baru dummy nih, baru forum pembukaan. Forum sebetulnya nanti pada tanggal 26 hari Minggu di forum reuni akbar alumni IPB. Hari Minggu akan di launching buku ini. Jadi terima kasih, sebelum kami pra-launching boleh mendiskusikan buku ini bersama para sindiket. Nanti mungkin teman-teman bisa hadir juga di launching buku ini hari Minggu di Sentul Pak ya, di acara reuni akbar alumni IPB. Jadi terima kasih untuk para narasumber yang juga akan mendiskusikan buku ini. Tapi sebelumnya saya mengantar bahwa cerita tentang undercover tentu menarik karena membuka sesuatu yang misteri, sesuatu yang rahasia. Tetapi buku ini secara khusus bicara soal, ya ini novel kisah nyata yang kemudian Pak Indra Adil ingin menceritakan bagaimana pengalaman dia selama di lapas Cipinang dari 97 sampai dari Oktober 97 sampai dengan Maret 98. Waktu yang pendek tetapi luar biasa itu, banyak cerita yang diungkap dari situ, terutama terkait bagaimana realitas hukum
yang tidak kasat mata dalam bahasa Pak Indra di buku ini. Bagaimana soal cerita sebenarnya banyak hal soal permainan, manipulasi dan hal yang penuh skandal katakanlah begitu dari sel lapas. Kemudian diceritakan dengan bahasa Pak Indra itu jenaka atau kejenakaan. Jadi sebuah pelanggaran hukum, sebuah realitas hukum yang tidak kasat mata, sebuah mafia peradilan, mafia hukum yang kemudian terjadi, segala permainan hukum di dalam penjara disebut Pak Indra dengan kejenakaan. Itu mungkin sebuah istilah yang kemudian ya mungkin Pak Indra sudah bukan lagi muak dengan situasi itu Pak Indra, tapi kemudian membawanya dalam sebuah titik ekstrim satir, sesuatu yang jenaka. Jadi pantas kita tertawakan sesuatu jenaka, tapi juga kita kritisi bersama soal bagaimana realitas hidup yang kemudian di penjara, yang mohon maaf mungkin dari kita belum ada yang punya pengalaman atau sedikit yang punya pengalaman bagaimana di sel lapas. Soal serpihan-serpihan puzzle dalam bahasa Pak Indra yang menguak soal bagaimana lembaga peradilan kita, realitas hukum kita yang hari ini bahasa Pak Indra itu tonggak-tonggak hukum yang kehilangan kewibawaan. Yang menarik bukan kebetulan kita refleksi dalam kondisi hukum kita hari ini, Bang Magdir, Bu Christine, Bang Juliaman, Pak Indra, realitas penjara, realitas lapas atau rutan yang tertutup, yang kita mungkin tidak tahu, publik banyak tidak tahu, dan kemudian itu dicoba diceritakan oleh Pak Indra. Tetapi hari ini juga banyak juga realitas politik kita hari ini yang mungkin bukan hanya soal realitas hukum Pak Indra, tapi realitas politik yang banyak yang yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, ya, realitas yang kemudian dalam selubung undercover tadi, yang mungkin membuat kita bertanya hari ini mengapa misalnya nanti dalam pembahasan Firdy mungkin akan bicara akan menguak soal itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM kena kasus, ya, Kementerian Hukum. Kemudian baru saja Ketua KPK menjadi tersangka. Jadi Kementerian Hukum, kemudian KPK, dan yang paling besar adalah bagaimana Ketua Mahkamah Konstitusi, lembaga MK itu disebut melakukan pelanggaran etik berat. Dibayangkan institusi hukum, Mahkamah Konstitusi, kemudian KPK, kemudian institusi Kementerian Negara yang terkait hukum, hari ini tentu dalam bahasa Pak Indra ini mengalami katakanlah tonggak-tonggak hukum yang tidak kehilangan kewibawaan, atau katakanlah cerita tentang pilar-pilar penegakan hukum yang hari ini kehilangan kewibawaan. Seperti kata salah satu cawapres, saya sebut saja inisialnya Mahfud MD, inisial ya, itu menyebutkan masalah di negeri ini kalau akan selesai separuh jika penegakan hukum itu bisa dijalankan. Ya mungkin jadi pertanyaan kita, jadi memang penegakan hukum menjadi hal yang serius, menjadi keprihatinan kita. Nah, buku ini bicara soal bagaimana banalitas hukum itu dijungkir balikan, dipermainkan, dan dalam bahasa Pak Indra disebut dengan itu sesuatu yang jenaka. Sampai saking muaknya Pak Indra menyebut itu sesuatu yang jenaka begitu ya. Ini banyak cerita bagaimana praktik narkoba misalnya, ya, transaksi narkoba berlangsung di dalam lapas. Dan menariknya di sini Pak Indra sekamar dengan pembunuh dan bandar kecil narkoba. Ini baru bandar kecil Pak Indra. Jadi satu kamar dengan pembunuh dan bandar kecil narkoba. Nah, tentu banyak cerita yang akan diungkap di sini. Jadi hari ini dan buku ini menjadi menarik bukan pertama-tama dia adalah tentu novel kisah nyata perjalanan atau ketika Pak Indra Pak Indra Adil di lapas, tapi buku ini cerita di lapas menjadi katakanlah cermin atau ceruk kecil untuk melihat bagaimana realitas di luar lapas. Jadi kalau kita bicara pelanggaran hukum, kriminalitas yang terjadi di lapas, boleh jadi itu mirroring ya Pak Indra ya, apa yang terjadi di luar lapas. Dan yang menarik
itu Pak Indra menemukan sebuah pengalaman panjang dalam penelusuran dia ketika Pak Indra menulis buku The Lady Day konspirasi itu, ketika dia menulis bagaimana ada ya istilah secret societies, nanti akan diulas di situ juga. Itu Pak Indra menemukan itu dalam cerita bukunya. Yang menarik hari ini cerita soal secret societies atau yang mereka yang katakanlah nanti Bu Christine atau mungkin bercerita soal itu, tidak hanya bicara soal sekelompok atau yang memang disebut secret societies itu, tetapi mereka punya secret mission. Hari ini kita di tahun politik, ya mungkin beberapa agenda-agenda elektoral pemilu juga dikaitkan dengan bukan lagi mungkin secret mission juga, karena tadi banyak hal-hal terkait pelanggaran hukum, persoalan penggunaan instrumen MK untuk memuluskan kehendak kuasa sekelompok orang, itu kemudian menjadi proses pemilu menjadi bagian dari secret mission, bukan lagi people mission. Jadi misi masyarakat atau warga negara untuk bagaimana berpolitik, dalam tagline kami berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Ini peninggalan dari senior kami pendiri lembaga Pak almarhum Sugeng Saryadi soal berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Pesannya adalah bagaimana berpolitik itu dijalankan dalam rangka bernegara, dan bernegara itu harus dalam rangka berkonstitusi. Nah, hari ini berpolitik tidak jalankan dalam rangka bernegara, tapi berpolitik itu dalam rangka untuk berkuasa, dengan menggunakan dalam konteks catatan kita hari ini dengan instrumentasi hukum, dengan menggunakan permainan hukum, dan bernegara tidak lagi dalam rangka berkonstitusi, bernegara dalam arti kemudian utak-atik konstitusi. Nah, itu menjadi renungan kita hari ini, dan nanti selamat berdiskusi para narasumber bersama Pak Indra untuk bisa mengungkap apa ya sebenarnya pesan bahwa buku ini, ya kalau dari Pak Indra adalah saya bacakan saja. Jadi kira-kira apa yang sebenarnya misi Pak Indra ya. Buku ini mengajak kita untuk menangkap realitas hukum yang tidak kasat mata, yang penuh intrik dan permainan, namun menggugah kita agar punya keberanian untuk berjuang demi menatap masa depan baru, wajah hukum yang adil dan beradab. Nah, semoga buku ini mengajak kita berani menatap realitas hukum tadi yang memang penuh dengan intrik dan permainan, tetapi kita ingin wajah masa depan hukum kita adil dan beradab. Bagaimana adakah optimisme itu, Pak Magdir, Bu Christine, Bang Indra, Bang Juliaman? Mari kita berdiskusi untuk bagaimana kita mengafirmasi realitas hukum kita yang mungkin buruk hari ini, tapi tentu kita punya keberanian dan optimisme untuk menatap hukum masa depan kita yang lebih baik demi hukum yang adil dan beradab. Selamat berdiskusi kepada rekan-rekan para narasumber. Nanti diskusi akan dipandu oleh Bung Firdika. Terima kasih untuk perjumpaan dan kebersamaan kita. Mari kita ikuti diskusi bersama. Kita kasih aplaus untuk para narasumber kita. Silakan, Bung. Ya, di sini aja. Terima kasih Mas Ari atas sambutannya. Saya jadi grogi, senior semua di sini. Sebagai yang paling muda. Tenang. Ya, pertama saya mau ini dulu, Pak. Mau kasih salam dulu dong. Selamat Pak Indra Adil atas bukunya. Ini jadi pembelajaran buat saya generasi muda, walaupun Pak Indra Adil sudah senior, tapi tetap tetap muda Pak. Tapi tetap produktif dan terutama ingin membagikan pengalaman terhadap generasi muda. Ini penting karena sudah didiskusi kemarin minggu lalu bahwa ingatan kolektif ke anak muda ini agak parah, makanya ada anak muda yang mau bersanding dengan punya catatan kelam lah, salah satu gitu. Pertama itu terima kasih Pak Indra, dan sebentar Pak, Bu Christine terima kasih. Nanti juga menarik pembahasan tentang secret society, dan selamat datang di para sindiket juga Bang Magdir. Dulu saya wawancara beliau nih kalau nggak doorstop
Bang Magdir justru yang telepon waktu saya masih di Gatra. Udah, aku telepon aja lah, jangan kamu yang telepon, kasihan pulsamu nanti habis gitu. Jadi buat wartawan Bang Magdir ini sangat baik banget kan. Akhirnya bisa satu forum. Terima kasih. Iya, bukan. Justru saya kenalnya sebelum. Dan juga Bang Juliaman, sini senior saya, mentor juga. Terima kasih Bang Jul sudah datang di para sindiket. Jadi ya semuanya kawan-kawan, semua Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di para sindiket. Tadi sudah disebut Mas Ari bahwa ada yang salah dalam realitas hukum hari ini, dimana bahwa kalau di generasi saya gitu, saya memantau di sosial media terutama Twitter, ada rasa ketidakpercayaan terhadap hukum Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Ini tentu jadi masalah serius bagi demokrasi, karena dalam demokrasi yang menjadi panglimanya adalah hukum. Nah, dari itu makanya ini menjadi relevan buku Pak Indra Adil dalam membahas, mengungkap sesuatu yang secret, yang undercover untuk dibahas hari ini. Jadi Pak Indra, saya ingin bertanya untuk dibagikan kepada para audiens. Pertama adalah proses kreatif ya Pak. Gimana sih nulis buku ini? Kalau saya baru skimming semalam, itu di pengantar Pak Indra membutuhkan waktu 2-3 tahun. Ini kan proses yang sangat panjang dan juga kalau bagi saya ini menjemukan. Nulis 2-3 tahun, kenapa bisa seperti itu? Apa kemudian yang mendorong Bapak untuk menulis buku ini, pesannya apa, dan kemudian mungkin ada hambatan atau tantangannya Pak dalam menuliskan buku ini? Terima kasih Pak. Sekalian aja nanti. Oke. Ya, sekalian Oke. tentang itu. Iya. Silakan. Jadi begini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Semoga saya diberi ketenangan dalam mengungkapkan ini semua, kejernihan juga ya dalam berpikir, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir bisa juga menangkap dengan jenis sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, ini sebetulnya semua serba tidak diduga saya menulis ini. Saya ceritakan di dalam ini bagaimana saya bisa masuk ke dalam penjara Cipinang. Nah, mengenai tadi kenapa kok bisa 2-3 tahun, itu sebetulnya saya terbiasa membuat cerita-cerita lama saya itu saya tulis dalam bentuk cerpen, cerita-cerita pendek yang saya kumpulkan gitu. Saya kumpulkan, saya simpan. Ada juga yang hilang, ada juga begitu. Tapi rata-rata sebagian besar itu terkumpul masih. Sehingga waktu saya membuat ini mudah, saya tinggal ngumpulin gitu kan. Dari yang semua yang saya catat itu, yang tadinya tidak terpikir oleh saya dalam bentuk buku, karena saya niatkan dulu dalam bentuk cerpen, rencana saya kumpulkan itu, dan sudah ada judulnya masing-masing. Tapi karena satu hal di mana mungkin saya ceritakan langsung aja, di dalam grup kami 778 itu pernah suatu saat kira-kira 2 tahun yang lalu, sekarang kawan saya itu sudah almarhum, namanya Abdurrahim dari ITB. Dia ini adalah salah satu penulis dari buku putih ITB tahun 78. Itu ada 4 orang penulisnya, Rizal Ramli, Irzadi Mirwan, Abdurrahim ya, Miming ini namanya. Kemudian satu lagi satu lagi hilang, malah nggak ada kabar, Joseph Manurung ya, nggak pernah kedengaran sampai sekarang. Kita udah lacak kemana-mana, nggak tahu kemana dia. Itu 4 orang tuh. Tinggal Rizal Ramli yang masih hadir, yang masih ada. Jadi suatu saat kira-kira 2 tahun atau setahun yang lalu lah, itu Miming ini kita berdebat. Saya kan anti Jokowi nih, ya udah kenal semua lah, udah tahu semua kan. Si Miming ini sangat ini sekali gitu ke Jokowi. Jadi kita berdebat. Miming ini memang ada kekurangannya, dia cepat emosional kalau ini. Sementara saya orangnya kan santai, semua dia aja ketawa aja kan. Bahkan saya bersahabat dekat sekali dengan Indro Cahyono yang sebetulnya adalah ketua pertama relawan Indonesia. Kongres pertama di Jogja itu dialah ketuanya. Sampai sekarang saya masih bersahabat dekat sekali gitu. Nggak ada masalah gitu. Miming ini satu saat mungkin karena kalah berdebat gitu, lalu dia menulis di kita, di gerakan itu.
Dra, gua kan tahu lo kriminal katanya. Wah, kaget saya. Ini pasti di urusan ini kan gitu kan. Jadi terpikir lah saya, jangan-jangan teman gua banyak yang tahu nih gitu. Kira-kira. Jadi terbersit, wah kalau gini gue harus cerita nih sebetulnya apa yang terjadi gitu kan. Karena selama ini saya menganggap teman-teman nggak apa-apa lah, tahu juga, paling mereka tetap percaya saya. Karena setelah kejadian itu saya tetap menjadi koordinator 778. Saya bikin setiap saya bikin tahun 2014, kalau saya bikin acara 78 itu pasti hadir semua dari kedua pihak. Karena saya waktu itu netral. 2014 saya tidak pro Prabowo, tidak pro Jokowi saya waktu itu. Nah teman-teman itu kalau yang saya ngundang dua-duanya datang. 2 kali saya bikinnya di Pulau Dua ya, datang. Lalu di Gedung Juang bahkan itu lintas generasi 66 gitu, malari semua, dan semua hadir. Jadi artinya mereka tidak terpengaruh dengan cerita saya tentang kisah saya tahun 97-98 di dalam Cipinang. Saya anggap selesai itu kan. Tiba-tiba ada cetukan begini nih dari miming ini. Jadi saya terkejut juga. Weh, jangan-jangan banyak juga temen yang nganggap gua kriminal gitu. Wah, gua harus jawab. Maksud saya tadinya mau jawab di grup aja. Tapi itu setelah banyak sekali yang sebetulnya yang saya alami di Cipinang itu, Pak, perlu saya ungkapkan. Jadi kalau Anda baca itu banyak sekali pelajaran yang unik-unik, sangat unik. Jadi bukan saya promosi untuk buku nih ya, sekalipun itu memang terjadi langsung ya. Tapi memang kalau Anda baca itu banyak sekali yang unik di dalam yang saya alami itu. Dan saya suka mengungkapkan itu. Jadi begitulah saya mulai ininya. Jadi ngumpulin itu 2-3 tahun itu sebetulnya bukan untuk ini gitu, bukan untuk buku ini. Nggak terpikir saya bikin buku ini. Gara-gara miming itulah saya yang sudah almarhum dia. Saya tetap bersahabat baik dia. Saya tetap dengan teman-teman, dengan musuh-musuh saya itu tetap baik. Nggak ada musuh saya sebetulnya. Nah, jadi gitu kira-kira ya terjadinya itu. Ya sekarang kembali. Tadi masih ada lagi yang belum terjawab. Oh ya, pesannya Pak apa? Kenapa mau menuliskan ini? Pesannya apa? Jadi gini. Ini di samping saya ini Ibu Christine Damayanti Hanggi, ya kan? Dulu saya sebetulnya bersahabat dengan mamanya, Frida Klean. Oh ingat, Bang Agri ingat kan? Ingat yang lainnya semua dari mana? Aduh. Ya, saya bersahabat lain generasi, lintas generasi. Jadi saya bersahabat dengan mamanya, yang juga bikin testimoni di dalam buku saya, Frida Klean. Jadi dulu saya masuk ke dalam penjara Cipinang itu. Nanti dibaca aja di dalam Karena Apanya, itu ada semua di situ. Kemudian saya sebelum saya masuk Cipinang itu saya sudah pengagum. Dulu Om Indra manggilnya. Saya dulu pengagum Lady Di. Betul-betul pengagum dalam arti yang sebenarnya. Kenapa? Karena saya sudah menganggap dia itu kan selebritis nomor 1 di dunia. Nggak ada saingan lah. Bahkan nabi-nabi pun kalah oleh dia, namanya gitu. Pas saya begitu populernya dia di seluruh dunia itu nggak ada yang nggak kenal. Oh iya, tidak ada yang tidak kenal dia. Oke. Nah. Jadi saya pengagum dia. Tapi kok dia mau itu datang ke Indonesia, ke tempat rumah sakit kusta, dipeluk orang itu. Saya bilang ini luar biasa. Ini saingannya hanya Madam Teresa dari India itu, saya pikir kan. Jadi saya memang pengagum. Tiba-tiba dia tewas. Dan saya termasuk yang melihat pertama kali berita dia itu kecelakaan, belum ditemukan tewas dia. Kalau nggak salah Minggu pagi atau tuh ya. Ya Minggu pagi ya. Jadi saya lihat itu, terkejut juga saya. Lalu 1 jam kemudian saya dapat berita dia tewas. Hari itu juga kemudian berita mengatakan dia tewas karena kecelakaan, karena dikejar-kejar paparazzi gitu, karena ingin berita gitu ya. Terus kemudian hari kedua masih paparazzi, tuduhannya masih ke paparazzi. Hari ketiga mulai beda, ini dibunuh gitu. Hari keempat Buckingham yang bunuh. Nah saya terbiasa membaca buku-buku spionase dan detektif. Jadi cara berpikir saya itu cara berpikir intelijen.
Jadi saya tahu betul kalau ada orang membunuh, apalagi orang besar, pasti pembunuh itu mengarahkan supaya penyelidik atau siapapun yang berpikir kepada orang lain. Pasti, nggak mungkin nggak. Dia sudah siapkan jejak-jejak supaya tuduhan kepada orang lain. Sehingga tuduhan pertama kepada Buckingham langsung dalam kepala saya tidak mungkin. Apalagi kalau yang bunuh itu intelijen MI6 ya, sangat tidak mungkin. Dia pasti bikin jejak tempat lain gitu. Jadi saya langsung tidak percaya. Saya ikutin terus. Oh, makin kuat kok tuduhan ke Buckingham ini. Wah, ini pasti ada yang bermain gitu. Itu mulanya saya. Jadi saya mulai ngumpulkan semua data-data dari majalah, dari koran, saya kumpulkan itu di rumah. Itu di bulan 31 Agustus, berarti besoknya 1 September ya. Itu saya kumpulkan. Ujuk-ujuk akhir September saya didatangi polisi 4 orang. Dibawa ke Polres di Jakarta Timur. Saya bingung, ini ada apa? Setelah itu baru saya ngerti, kalau ini kasus 1,5 tahun yang lalu yang saya anggap sudah hilang, sudah nggak ada, muncul kembali gitu. Ya udah, saya terima aja. Lalu saya ditekan oleh polisi untuk membayar hutang yang 2,5 juta. Itu saya akui memang 2,5 juta itu. Tapi muncul lagi ada 3 juta cek lain yang saya nggak ngerti, namanya juga saya nggak tahu siapa kan. Saya nggak mau dipaksa. Kalau yang ini saya mau, tapi Bapak dengarkan dulu apa yang saya akan omongkan. Dia nggak mau, dia tetap tekan saya harus bayar itu. Saya nggak mau. Jadi sampai akhirnya saya tidak mau tanda tangani BAP. Langsung diancam, kalau gitu Bapak langsung saya bawa ke jaksa. Boleh, silakan dibawa saya ke jaksa. Di sana ditekan lagi saya. Saya kalau makin ditekan itu makin ngelawan, itu aja kira-kira ininya. Kata kuncinya kalau di saya. Jadi jaksa juga bingung. Besok saya masukin ke Cipinang, katanya. Silakan aja Pak, masukin. Masuklah besok. Jadi hanya dalam jangka 2 hari dari ditangkap saya sudah masuk lapas, sudah jadi terdakwa saya. Jadi saya pikir ya udah, apa boleh buat kan? Saya hadapi semuanya. Semua saya ceritakan di dalam itu. Nah, di dalam itulah saya terpikir untuk membuat cerita kisah Lady Di itu. Jadi buku dan itu yang sudah sudah terkumpulkan di rumah dengan sipir lapas Cipinang. Saya biasa tahu sama tahu gitu kan. Saya minta tolong ambil mesin ketik. Istri saya sudah mengumpulkan, sudah tahu dia tempatnya. Dikirimlah ke Cipinang. Disitulah saya mulai menulis. Dan disitulah saya baru kenal yang namanya Freemason dan Illuminati. Nama yang sebelumnya tidak pernah saya kenal sama sekali. Nah, jadi saya hanya berpikir bahwa Lady Di ini pasti dibunuh. Itu aja. Karena ada yang berkepentingan untuk memberikan jejak kepada istana yang memang semua juga tahu ada ketegangan antara mereka kan gitu. Jadi saya telusuri semuanya. Di dalam itulah saya dapat cerita tentang di dalam perpustakaan Cipinang. Ini luar biasa. Perpustakaan Cipinang waktu saya masuk sudah baik, sudah bagus. Bukunya juga banyak. Ada buku yang di luar saya nggak pernah tahu, namanya Imam Mahdi. Ada di dalam buku, di dalam Cipinang, dalam bahasa Indonesia. Cerita tentang rekayasa bagaimana CIA menciptakan Imam Mahdi. Itu buku luar biasa itu. Saya nggak tahu, di pasaran saya nggak pernah dapat. Di situ saya baca itu. Luar biasa caranya CIA membuat itu. Sehingga orang percaya dia Imam Mahdi dan umat Islam mengikuti dia gitu ceritanya. Novel fiktif ya. Jadi begitu lengkap ternyata itu dibenahi oleh yang namanya wartawan Kompas yang ditahan dulu siapa? Arswendo lah yang membenahi perpustakaan di sana, dan saya mendapat ininya, berkahnya gitu. Jadi saya sudah buat, di dalam sudah selesai itu buku semua di dalam sini lengkap. Aslinya sebetulnya edisi Lux aslinya. Gitu. Nah, jadi saya keluar dari penjara, saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba Maya waktu nawarkan saya ada buku. Saya cerita kali ya. Iya karena memang kalau sekalian nggak apa-apa. Kita santai kok di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Christine. Ini mulai berbagi dia, langsung aja ya. Jadi waktu itu karena
yang sedang dibahas itu adalah Lady Diane, terus dengan kondisinya dia juga sebagai tokoh dan apa yang terjadi di belakangnya, dan kemudian juga memang saat itu saya sendiri lagi mengambil kuliah di psikologi UI. Terus saya bersama teman-teman tuh mulai membahas gitulah. Ini kayaknya nggak mungkin kalau ini cuman kejadiannya begini aja. Terus mereka bilang, sudahlah, jangan lagi dibahas terlalu jauh. Loh, kenapa? Gitu. Nah dari situ saya udah mulai, ini kayaknya ada yang aneh. Tapi saya sendiri karena saya juga sedang bermasalah saat itu, dan ada kemudian saya ketemu sama beberapa teman yang mereka tuh, apa sih yang kamu cari dalam hidup? Oh, saya mau cari ketenangan, saya mau cari kedamaian. Ayo ikut kami, katanya. Mulailah saya perjalanan tuh mengembangkan spiritual bahasanya. Jadi secara psikologi saya punya ilmunya, secara spiritual saya pikir sudahlah dijalankan saja. Jadi ini mulai masuk ke tahapan metafisika sebenarnya. Dari situ saya mulai terbuka lagi jalan bahwa ternyata apapun yang terjadi selama ini itu tidak begitu saja terjadi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Nah, pada saat itu saya juga masih belum menyadari kalau saya sendiri juga terbawa secara tidak langsung masuk ke dalam sel-selnya mereka. Sel-sel tapi yang memang jatuhnya itu adalah pengembangan spiritual. Jadi mereka berdalih dengan pengembangan spiritual, dan memang saat itu konsep liberalisme dalam pemikiran itu itu lagi saya banget. Jadi nggak ada tuh semua agama itu sama gitu istilahnya, dan Tuhan itu satu untuk semua agama. Itu saya sempat kepikiran sampai sejauh itu. Nah pada saat itu, tapi alhamdulillahnya memang atas ini semua juga karena rahmat Allah semata ya. Pada saat setiap kali saya jalan sebentar, ada aja orang-orang yang ingetin gitu. Jadi mereka kan langsung, kamu ngapain? Gak usah kayak gitu-gitu. Saya pikir ya enggak lah. Nah balik lagi setelah itu saya mulai tuh dapat tuh, entah bagaimana ceritanya, mungkin kalau bahasanya mereka adalah alam semesta mengaturnya gitu ya, menurut mereka. Saya mulai dapetin satu buku. Terus buku ini saya mikirkan nggak mungkin juga, misalnya salah satunya saya pernah ikut Mind Control program tuh yang bikin orang Jerman. Di Indonesia tuh ada namanya Pak Laksamana, dia tuh yang punya ininya. Saya sampai ikutin, saya belajar gitu. Saya pikir apa ya maksudnya ya. Dan ternyata tuh kenapa benar kalau kemudian saya memang membandingkannya dengan Islam ya, karena biar bagaimanapun dalam proses itu saya hanya mencari ketenangan. Dan pada saat saya sedang belajar itu, kita itu diajarkan untuk menjadi benar-benar self-centered gitu. Jadi artinya kita harus egois. Di dalam Islam itu memang kita harus egois di dalam urusan beribadah. Tapi kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah minannasnya ini yang jadinya menurut saya harus kok kayaknya nggak berimbang ya. Dan saya masih belum menemukan itu gitu. Dan memang mempelajari itu salah satunya gitu ya. Salah satunya adalah mind control. Setelahnya saya ikut lagi ada yang namanya grup avatar. Setelahnya saya ikut lagi ada banyak gitu, sampai akhirnya saya sendiri juga pusing gitu. Ada lagi, tapi semua itu justru membuat saya semakin melihat bahwa sel-sel ini tuh sebenarnya berjalan tanpa kita sadari gitu. Dan konsep mereka tuh untuk yang mereka masukkan tuh adalah orang-orang yang berpikiran memang liberal, orang-orang yang memang apa istilahnya, yang tidak tahu apa yang mereka cari, yang tidak tahu apa yang mereka mau gitu. Jadi itu akan lebih mudah sekali untuk dipengaruhi. Dan sementara untuk saya sendiri gitu ya, saya tuh selalu mempertanyakan segala sesuatu gitu. Jadi artinya bahkan kalau untuk konsep psikologi aja gitu ya, psikologi ini saya bisa jadi ngomelin juga kali ini yang lain kalau saya ngomong kebanyakan. Tapi artinya kalau buat saya pribadi gitu ya, teori psikologi itu sendiri itu dibuat oleh para penemunya berdasarkan dari pengamatan mereka ataupun masalah mereka sendiri. Nah kalau udah kayak gitu, terus dia menerapkan itu ke dalam kehidupan kita. Nggak ada bedanya sama di secret society. Tujuannya mereka adalah biar bagaimanapun menyiapkan nantinya kedatangan apa yang mereka yakini sebagai Al-Masih. Itu nggak akan jauh-jauh gitu. Bahwa perjalanan mereka, bahkan saya sempat diketawain sama teman-teman waktu itu di kampus. Lu gila ya, ngapain sih? Itu tuh perjalanannya udah jauh banget, udah mundurnya jauh banget. Itu dari zaman Nabi Musa. Yang bener. Ya iyalah, mereka nggak akan mungkin begitu aja. Itu mereka sendiri yang jaga. Itu mereka sendiri yang apa istilahnya ya?
yang menurunkan di dalam kelompok-kelompok mereka, di dalam sel-sel mereka, bagaimana mereka menjaganya. Dan ketika itu terputus istilahnya, akan ada aja gitu yang kemudian entah bagaimana ya. Tapi pada akhirnya saya juga melihat bahwa metafisika itu memang ada. Allah itu sendiri juga mengatakan bahwa tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Ini dari sudut agamanya saya ya. Nah dari situ bahwa jin itu ada dan mereka hidup itu sudah jauh lebih lama. Dan kita manusia itu tidak bisa melihat mereka. Dan mereka dengan tentu saja mereka mencoba mempengaruhi kita bagaimanapun caranya. Karena kita boleh berteman dengan mereka, tapi sebaik-baiknya jin itu tetap masih lebih baik berteman dengan manusia yang buruk. Kalau perbandingannya itu, waduh, artinya banyak hal yang kita tidak tahu tentang mereka dan mereka mempengaruhi kita. Dan mereka membawa secara tidak langsung nih, kalau ngomong kayak gini nih, saya bisa dibilangnya wah si Maya delusi. Zaman dulu aja udah bisa dibilang seperti itu. Kalau melihat dari sudut itu, sebagian orang Indonesia itu pasti delusi. Ujung-ujungnya kita semua udah mesti masuk rumah sakit jiwa. Ya apalagi kalau misalnya kita percaya bahwa wah jin itu nggak mungkin ada. Dan buku ini pada akhirnya membawa saya untuk melihat oh nggak bisa. Ini kita harus balikin lagi semua ke realnya. Bahwa yang namanya kita sebagai manusia, walaupun sepertinya kayaknya nggak mungkin deh kita bisa melawan mereka gitu terkesannya ya, nggak mungkin karena mereka tuh selalu 2-3 langkah di depan kita gitu. Tapi buat saya ya kita tetap punya Allah yang justru tahu mereka berbuat makar dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Itu waktu itu Kak Indra kasih buku atau bagaimana kok? Jadi waktu itu ngobrol soal The Lady Di ini, ngobrol soal Lady Di itu saya bilang, Kain, kayaknya itu gini deh Kain, ini nih bukunya. Coba dia baca yang ini. Ini dia pasti ada hubungannya sama ini. Ternyata Freemasonry itu udah ada di Indonesia. Ini begini. Kok gitu? Iya, karena waktu itu di buku ini kita juga sempat ketemu sama Bambang almarhumnya, Bambang Eko ya. Dia pun membuka itu. Iya. Nah, pada saat itu mulailah tuh semua. Dan terakhir itu adalah Fate. The Fate itu karena buku itu mendukung bahwa mereka tidak hanya bermain di dalam posisi pendidikan tapi di semua lini. Oke. Terima kasih ya Mbak Anggi ya. Jadi saya itu mendapatkan buku pertama itu Secret Societies, dan jangan-jangan waktu itu satu-satunya buku yang ada di Indonesia. Saya nggak ngerti dapat dari mana Mbak Maya ini. Waktu saya minta terjemahkan kepada kakak saya, wah luar biasa sekali. Di dalam buku Secret Societies itu betul-betul dirunut. Di dalam buku ini ada semua. Dirunut asal muasal daripada Freemasonry. Jadi itu kita mundur balik ke belakang ke zaman Nimrod. Makanya kita nggak usah heran kalau jenderal Yahudi kemarin namanya Nimrod gitu kan, karena memang mereka mengacu pada situ. Nimrod ini di dalam Islam itu disebut Namrud. Dia menikah dengan ibunya sendiri. Itu incest pertama di dunia. Gitu. Namanya Semiramis. Lambang Semiramis itulah yang dipakai di dalam Starbucks yang rambut terurai. Nah itu banyak. Lambang wanita Semiramis itu banyak dalam logo-logo, karena kan Freemason ini bermain dalam logo kan. Jadi dia menikah dengan Semiramis, punya anak namanya Talmud. Nah, Talmud ini yang dijadikan acuan mereka sebagai Tuhan mereka, yang ada kitabnya namanya Kitab Talmud. Dibikin oleh rabi-rabi Yahudi di abad pertama munculnya Yesus. Karena mereka tidak suka munculnya Yesus, gitu. Yesus mengembalikan Taurat kepada yang benarnya, gitu istilahnya. Nah, mereka tidak suka itu, makanya mereka Talmud itu dibukukan oleh mereka sampai sekarang. Dan di dalam Talmud itu betapa sadisnya mereka menghujat Yesus maupun Ibu Maria. Kalau Anda baca di sini ada kutipan-kutipannya saya ini kan. Nah, dari buku Secret Society itulah saya dapatkan semua, sehingga saya ungkapkan semuanya di sini perjalanan itu. Dan mungkin saya orang pertama di Indonesia yang membongkar ya tentang Freemason dan Illuminati dalam bentuk buku. Waktu itu saya tawarkan bukunya ke 3 penerbit besar, nggak ada yang mau. Akhirnya saya bikin
undercover juga, underground saya bikin sampai tahun 2006, 2007 baru ada yang kemudian ini. Nah, kembali kepada saya ke Cipinang itu, inilah proses yang saya ceritakan di dalam penjara Cipinang, ditambah proses-proses lain yang menarik tentang narkoba yang bisa tetap dijalankan di sana, bandar narkoba bisa menjalankan misinya tetap di sana ya. Kemudian tentang orang-orang yang ditangkap bukan salah tangkap, memang sengaja salah tangkap gitu. Banyak ceritanya yang unik-unik di sana tentang bagaimana si vonis sudah jadi tapi kita bisa diturunkan masa kita berada di dalam penjaranya. Itu ada semua di dalam cerita ini. Kira-kira begitulah ya. Ini sebagai awal karena saya yakin para narasumber yang lain juga sudah baca bukunya. Jadi ini bisa berlanjut nanti. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Di dalam penjara pun masih bisa menulis, bisa baca buku, luar biasa. Ini kayak saya ingat Hatta dengan buku Saya Bebas gitu. Pak Indra bukan cuma membaca tapi juga memproduksi pengetahuan buku. Ini luar biasa. Yang terakhir adalah ini tadi yang disebut bahwa narkoba masih bisa bermain di sana, salah tangkap, bukan salah tangkap memang malah sengaja ditangkap orang yang salah gitu. Ini kayaknya masih banyak terjadi sampai hari ini gitu. Kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua melihat di sosial media berita atau bahkan di ada sosial media juga berita-berita bahwa bukan cuma salah tangkap, bahkan sampai ada yang main hakim sendiri diculik orang, diperas, diculik kemudian dibunuh. Itu kalau nggak salah anggota TNI yang melakukan itu terhadap seorang warga Aceh ya, masalah seperti itu. Jadi itu udah lama Pak, dari 97 atau bahkan dari sebelumnya. Saya baru umur 3 tahun saat itu, jadi saya belum tahu sama sekali soal itu. Jadi ini menarik. Lanjut, selanjutnya saya coba minta sama Bang Juliaman Saragi untuk mengelaborasi tadi temuan elaborasi dan juga relevansinya masih sampai hari ini, bagaimana tadi temuan-temuan Pak Indra Adil tentang narkoba, salah tangkap, bang, hukum yang masih bisa ditawar menawar, ada transaksi di dalamnya. Itu gimana Bang menurut Abang? Terima kasih Bang Jul. Terima kasih Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ruang yang termasuk para peserta yang melalui live streaming dan juga teman-teman media. Terima kasih hadir dalam ruangan yang boleh kita bilang sini sebenarnya sangat prestisius, kecil sangat prestisius. Karena di ruangan ini pernah hadir dan itu bisa dibuktikan beberapa tokoh-tokoh nasional yang bahkan saat ini menjadi salah satu calon wakil presiden, Mahfud MD. Dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang memang pernah hadir di sini, dan pada hari ini juga para sedikit kehadiran Pak Magdir Ismail dan Ibu Christine Damayanti Hanggi dan Pak Indra dengan bukunya, dan berikut kawan-kawannya mereuni kecil di para sedikit. Itu sebenarnya menarik adalah awalnya sebenarnya setelah saya ketemu dengan Pak Indra, kita ngobrol ringan dan dia cerita mengenai riwayat dia, dan sebenarnya dari hal tidak mustahil menjadi mustahil. Inilah yang menjadi dasar buku daripada Cipinang Undercover. Membaca Cipinang Undercover harus membaca buku Lady Di. Pemikirannya sama. Bedanya adalah ini adalah Lady Di konspirasi internasional, tapi Cipinang Undercover adalah konspirasi rasa lokalitas. Konspirasi rasa lokalitas ini, dan memang ini valid, dan ini memang eksistensinya sampai ada dan sudah sampai ke presiden ke-7 juga. Konspirasi desa lapas ini masih adalah buah nyata. Artinya apa? Dari sini saya bilang ke Pak Indra, ini harus kita modifikasi buku, bukan hanya potongan cerita kehidupan, tetapi kita harus angkat dalam perspektif hukum. Kita harus menjadikan ini satu petunjuk bagaimana sebenarnya kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Inilah pada hari ini kita berkumpul semua. Membaca buku
Cipinang Undercover, sebenarnya kita harus melihat dalam dua perspektif, mikro dan pun makro, dan ini keduanya mempunyai satu relasi pemikiran yang sangat kuat. Indonesia, perintah konstitusi Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan. Itu perintah konstitusi. Tetapi di sel lapas kita bisa melihat bagaimana ruang gelap penegakan hukum. Dan itu menarik apa yang dikatakan oleh testimoninya Pak Madir, bahwa memberi petunjuk bahwa kejahatan itu tidak pernah beristirahat atau tidur nyenyak meskipun di dalam penjara. Justru yang terjadi, orang bisa belajar banyak tentang kejahatan ketika menjalani hukuman atau masuk penjara. Kompas menulis bahwa Freddy Budiman awalnya adalah penjahat jalanan, tetapi masuk ke lapas menjadi bandar narkoba internasional. Jadi hal-hal ini yang harus kita ungkap ke publik, bahwa bahkan BNN sendiri itu juga kecewa dengan perilakunya petugas-petugas lapas. Di sini ada pernyataan-pernyataan yang saya kutip melalui jejak digital, bukan data primer, tapi ini jejak digital. Di BNN juga menyatakan begini, saya kutip. Jadi dia bilang, pentingnya pembenahan SDM bila Dirjen Lapas serius membersihkan rutan dan lapas dari bisnis narkoba yang dijalankan napi. Kalau kita tidak peduli, sebaik apapun aturannya, sebagus apapun gedung dan sistem pengamanannya, kalau orang-orang yang tidak jujur, tidak mau melakukan dengan baik, maka itu akan percuma. Jadi wajar bahwa Kepala BNN menyatakan bahwa, si Golose menyatakan bahwa susah memang kalau memang tidak carut marutnya di kinerja Dirjen Pas ini, petugas penjara itu akan susah. Jadi kalau lebih jagit bahwa dari data-data yang ada dikatakan rentetan hasil ungkap kasus Badan Narkoba, BNN dan Mabes Polri hingga kini mendapati bukti bahwa peredaran narkoba kelas kakap justru dikontrol para napi dari berbagai rutan dan lapas. Saya hanya bisa menarik satu benang merah di sini, bahwa lapas itu adalah ruang gelap penegakan hukum. Tetapi ada satu yang menjadi bahaya seperti yang dikatakan oleh Mas Ari tadi dalam sambutannya, bahwa kita berharap adanya wajah hukum yang adil dan beradab, atau tiang-tiang penyangga keadilan akan mengalami kelumpuhan kewibawaan yang abadi. Dan pada hari ini kita melihat kelumpuhan kewibawaan penegakan hukum di Indonesia. Saya mendengar dalam diskusi publik kemarin dengan tanya jawab yang diliput oleh kompas.com, itu YouTube, menarik adalah pernyataan Mahfud MD soal penegakan hukum. Untuk ke depan, untuk ke atas, karena ada asumsi bahwa penegakan hukum adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sudah asumsi umum oleh Pak Magdir. Tapi Mahfud bilang ke depan bahwa untuk ke atas diperlukan adalah penegakan hukum dan kepastian. Tetapi untuk ke bawah dilakukan adalah perlindungan. Itu satu pernyataan yang sangat menarik saya kira. Kalau dikatakan bahwa mungkin nanti Bu Christine Damayanti Hanggi juga akan bercerita, mungkin akan bisa dielaborasi lebih jauh. Apakah situasi Indonesia saat ini memang bagian daripada kerja konspirasi berlanjutan hingga ada pelumpuhan kewibawaan hukum dengan hal-hal yang kejadian belakangan? Apakah ini bagian daripada skenario secret society? Bu Hanggi lah yang akan lebih paham. Dan bagaimana dengan hukum, nanti Pak Madir juga akan melanjutkan. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu maupun melalui live streaming adalah, pada posisi ini saya hanya mengingatkan dan juga menekankan bahwa ada janji Presiden Jokowi di 2014 mengenai nawacita keempat. Nawacita keempat itu isinya adalah, kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Fakta lagi hari ini adalah tim percepatan reformasi hukum dari Menko Polhukam itu memberikan 150 rekomendasi. Itu namanya rekomendasi percepatan
reformasi hukum itu baik jangka pendek dan menengah. Banyak hal di situ yang memang memuat bagaimana percepatan reformasi hukum di Indonesia, dan tim ini nanti ada beberapa pokja, Pak Madir pasti lebih paham karena saya belum dapat dokumennya. Saya sudah minta juga belum dapat, mungkin masih status dokumen negara kali. Tetapi bahwa yang menarik, ada beberapa jalan keluar yang diberikan oleh tim reformasi adalah katakanlah penjara super maksimum security. Itu kemungkinan di Nusa Kambangan dan juga akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu dari tim reformasi menyatakan. Dan kedua juga ada rencana kebijakan presiden yang akan menerbitkan gerasi massal bagi narapidana penyalahan narkoba dan juga pelaku tindak pidana ringan. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam reformasi, di dalam dokumen rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum, di situ ada namanya Pokja, reformasi pengadilan dan penegakan hukum, Pokja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, Pokja pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan Pokja reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Mungkin Pak Madir lebih paham bagaimana sebenarnya kegelapan daripada praktek hukum di Republik ini. Artinya apa? Kami hanya melihat bahwa bicara Cipinang Undercover, kita bukan hanya bicara potongan-potongan hidup Pak Indra. Bukan hanya di situ. Kalau bicara potongan-potongan hidup dari Pak Indra, ini akan masuk kepada bilik buku dan diam. Tetapi kami berkepentingan untuk menggerakkan buku ini menjadi satu konsumsi publik. Kami berniat untuk menggerakkan pada substansi buku ini hingga menjadi kesadaran hukum itu menjadi milik kita bersama. Seperti yang dikatakan oleh Mas Hari di awal bahwa dan juga Firdi, bahwa hukum itu adalah panglimanya demokrasi. Tetapi yang terpenting adalah perlu diingat, antara janji Nawacita keempat dan perintah konstitusi, Indonesia adalah negara berdasar hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Saya kira itu dulu, Fir. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Jul. Tadi saya mencatat setidaknya ada 2 poin penting. Pertama adalah bahwa lapas itu adalah ruang gelap penegakan hukum. Kita tidak tahu di dalam lapas itu ada apa dan bagaimana semua yang terjadi. Yang kedua adalah Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, dan juga tentu saja menagih janji Nawacita poin keempat. Terima kasih Bang Jul. Dan selanjutnya adalah dari Pak Magdir. Kita ingin tahu perspektif Pak Magdir terkait buku ini, testimoni, dan juga tentang bagaimana hukum di Indonesia. Apakah segelap yang dibilang Bang Jul tadi, atau sebenarnya itu kegelisahan Bang Jul aja? Terima kasih. Kita diadu, Pak. Iya. Ya udah. Terima kasih. Mati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah bikin sedikit catatan terhadap buku ini dan ada di buku itu testimoni saya. Tapi saya kira saya nggak perlu bicarakan itu. Saya hanya ada satu hal yang saya ingin, beberapa waktu yang lalu saya membaca, ya meskipun dengan terjemahan Google, cerita Sultan Syahrir tahun 1934 ketika dia ditahan di Cipinang, ya. Salah satu diantaranya kalau saya tidak salah itu tanggal berapa, Maret atau April tahun 34, itu dia bilang dia itu di selnya dia itu di satu sel yang sangat bagus, di depan selnya itu ada taman, ya, dan dia katakan bahwa saya hanya merasa ini adalah penjara karena ada jeruji. Nah, itulah yang terjadi ketika itu, ya. Apa yang saya mau katakan adalah bahwa ada perbedaan perlakuan, ya, dalam proses ketika kita hidup bernegara ini, Pak Indra, ya, antara tahun 34 dan tahun 2023, apalagi sekarang, ya. Kalau Pak Indra kan tahun 97, ya, tahun 97. Nah,
Kenapa ini bisa terjadi kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Mengapa sih di negeri ini sampai penjara itu, kalau Pujidiman tadi mengatakan bahwa ini jadi ruang gelap, ya. Cerita dalam buku ini bagaimana terdakwa dibohongi oleh jaksa atau terdakwa dibohongi oleh pembantu jaksa akan mendapatkan keringanan hukuman. Ini bukan cerita baru. Ya, saya mengalami ini tahun 80 ketika masih jadi pembela umum di LBH Jakarta. Bagaimana orang marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya itu real gitu loh. Ya, memaki-maki jaksa, memaki-maki panitra karena mereka dijanjikan akan diberikan kemudahan, tetapi ternyata tidak. Nah, ini real ya. Kemudian satu lagi, saya nggak tahu, saya belum baca secara persis. Kalau kita berkunjung, ya, sekarang ini mungkin kita tidak akan dimintain uang, tetapi orang yang di dalam itulah yang akan dimintai uang. Ya. Sehingga saya beberapa waktu yang lalu saya komunikasi dengan seorang kawan yang sedang berada dalam tahanan. Dia bilang, udahlah jangan sering-sering kesinilah, saya terlalu repot. Nah, ini realitas yang kita hadapi di negeri ini. Bagaimana buruknya manajemen lapas. Bukan hanya manajemen lapas sebenarnya. Ini lebih kepada sistem kita. Ya. Ada satu hal yang saya ingin barangkali mungkin kita lihat lebih baik ke depan ya. Karena tadi Dirman sudah menyampaikan ada program dari Menko Polhukam ya, akan mencoba melakukan perbaikan dalam banyak hal, dalam hal terutama berhubungan dengan penegakan hukum. Kalau saya sih melihatnya, salah satu penyebab kenapa orang bisa ada jual beli ya keadilan atau jual beli penahanan, sumbernya itu cuma satu sebenarnya. Kewenangan melakukan penahanan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, penuntut umum, dan juga hakim. Mestinya ini yang kita bongkar terlebih dahulu. Hukum acara pidana kita ya, yang memberikan kewenangan terlalu besar ini. Bapak dan saudara-saudara, penahanan itu argumen pokoknya karena ada kekhawatiran orang akan melarikan diri, akan ada kekhawatiran akan mengulangi perbuatan. Ya, yang ketiga itu akan menghilangkan barang bukti. Orang kalau semuanya sudah disita, apalagi argumennya? Kan nggak ada. Selain dari bahwa ini adalah kewenangan. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya di Belanda, kan katanya di Belanda itu sekarang penjara itu sudah jadi tempat orang berwisata. Sangat, ya saya nggak tahu, saya belum pernah masuk penjara di Belanda gitu loh ya. Tetapi bahwa kalau kita baca dari cerita-cerita, dari tulisan-tulisan, di sana itu sudah sampai pada tahap seperti itu. Kenapa? Dari beberapa artikel yang saya sempat baca, bahwa orang akan ditahan atau menjalani penahanan itu tidak gampang. Bahkan untuk ke pengadilan pun ada antri. Ya, kapan orang itu akan diadili? Nah, ini mestinya karena betul-betul ini perlindungan terhadap hak asasi itu dilakukan. Kita ini tidak. Ya. Kalau Bapak-bapak lihat berita terakhir saja misalnya, ya, saya dengar pagi tadi berita, bahkan kemarin sore, semacam dalam tanda kutip kemarahan wakil ketua KPK terhadap tuntutan supaya Firly ini segera diberhentikan, bahkan segera ditahan. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini kan belum tentu bersalah. Kenapa mesti ditahan? Azas praduga tak bersalah. Tetapi kita yang dikembangkan oleh masyarakat, pikiran-pikiran kita, dan bahkan pikiran terutama aparat penegak hukum, praduganya itu praduga bersalah. Baru keterangan satu orang yang mengatakan ini ada suap, ya, itu sudah dianggap selesai. Dianggap benar adanya.
Apalagi misalnya bahwa orang itu mengaku atau menerima, memang ada fakta orang yang bikin pengakuan ini dia terima uang. Tetapi dia katakan ada orang lain juga yang terima uang tanpa ada bukti apapun. Ini bisa ditahan. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua, terutama karena ini bukan kampanye ya. Kita ini ke depan ya, untuk menjalankan proses hukum yang baik itu mesti ada perubahan peraturan kita mengenai hukum acara pidana. Salah satu di antaranya adalah kewenangan melakukan penahanan ini yang harus dikurangi sedemikian rupa. Ya. Karena begini, kita ini kan salah satu ukuran untuk tidak menahan orang itu kalau ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun. Ya, kalau orang kan bisa saja dilekatkan kepada orang itu ancaman hukumannya 6 tahun bisa ditahan. Apa yang terjadi sebenarnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang itu ada yang sempat kemarin itu saya ketemu dengan beberapa orang kawan. Bahkan salah seorang kawan mengatakan, ada seorang kiai mengatakan bahwa keadilan itu boleh kamu beli. Ya, kalau itu akan menyusahkan. Akan tetapi sebenarnya bukan cuma itu yang terjadi. Ya, menahan orang itu bisa dibeli, memperkarakan orang itu bisa dibeli. Ya, jadi kalau saya sudah tidak suka dengan orang, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga saya lapor polisi, entah bagaimana caranya orang itu supaya ditahan, dilakukan penahanan. Nah, ini tadi kenapa? Karena memang ada kelonggaran yang diberikan oleh ketentuan undang-undang kita ini untuk menahan orang. Ya. Dan jual beli itu luar biasa. Ya. Kemudian satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa kita ini salah satu di antaranya kalau proyeknya presiden dulu adalah dikatakan tadi lebih pada memberikan perlindungan, ya. Akan tetapi begini, kita ini nggak konsekuen. Salah satu di antaranya kita bicara tentang restoratif justice. Restoratif justice itu adalah memberikan keadilan dan menghormati korban. Tetapi apa yang terjadi? Kita batasi. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Nah, pembatasan bisa diberikan restoratif justice ini yang harusnya tidak dilakukan. Kalau kita lihat misalnya di Inggris atau di Amerika, mereka itu ada aturan apa yang mereka sebut sebagai plea bargain. Saya nggak tahu apakah Bapak-Bapak dan kawan-kawan membaca beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Republik Indonesia ini menuntut pemerintah Inggris, ya, agar diberikan bagian dari pembayaran orang yang tersangkut dengan pengadaan mesin pesawat. Ya, kalau saya nggak salah itu Garuda. Iya, ya, nggak usah disebut lah itu. Nah, pemerintah Indonesia meminta itu karena ada plea bargain ini. Pihak perusahaan itu membayar kepada pemerintah Inggris. Kita nggak mau. Kita lebih mau orang dipenjarakan. Nah, ini yang barangkali perlu dipikirkan. Kita pikirkan ke depan. Ngapain sih menemuin penjara? Gitu loh. Plea bargain ini mesti salah satu di antaranya yang mesti kita pikirkan. Di Belanda itu sejak tahun 83 saya kalau tidak keliru, itu ada undang-undang yang mereka sebut Financial Penalties Act. Undang-undang ini memungkinkan orang yang tidak ingin diadili datang ke jaksa untuk menghadap hakim dengan menyatakan bahwa kalau diperbolehkan dia tidak diadili, tolong diputus, saya harus bayar berapa kepada negara. Ada kompensasi. Nah, saya kira ke depan ya, ini yang mungkin perlu kita suarakan, Pak Uda Indra,
ya, daripada bukan hanya sekedar kita bicara tentang apa yang terjadi di penjara, di lapas itu. Mencegah itu, ini salah satu di antaranya. Kita coba hukum acara kita ini kita perbaiki, ketentuan-ketentuan yang lain juga harus kita lakukan perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagdir atas pemaparannya. Jadi lepas dari yang dibilang Pak Bagdir bahwa bukan cuma ruang gelap, bahwa lapas itu adalah ruang gelap, tapi juga bagaimana cara mencegahnya. Ada harus diperbaiki hukum acara pidananya, dan juga ada ketentuan lainnya yang juga harus diperbaiki oleh negara secara mendesak. Yang terakhir, saya ingin bertanya kepada Ibu Christine terkait masalah tadi. Sudah disebut sebenarnya, dimention sama Bang Jul terkait apakah misalnya kayak tadi ada ya, di publik itu ada persepsi bahwa tidak percaya kepada hukum di Indonesia. Ini adalah apakah bagian juga dari secret society atau tidak, ataupun ada agenda-agenda lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, salam lagi deh jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri setelah 20 tahun saya menghilang sebenarnya, atau mengundurkan diri ya dari lingkungan itu, karena untuk saya, oke. Karena untuk saya, oke. Ya, 2. Waduh, sampai 2. Yang kanan, yang ini. Oke. Oke. Saya sendiri saya ulangi lagi. Saya sendiri memang udah menghilang dari lingkungan itu. Ditambah juga karena beberapa teman saya sendiri udah meninggal. Jadi untuk kemudian melanjutkan tentang bagaimana mereka berjalan atau bagaimana mereka masih tetap melanjutkan hal ini, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya hanyalah pengulangan sejarah aja sih. Karena dari hasil apa yang saya amati selama ini gitu ya, antara secret society dan konspirasi itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mereka bilang bahwa konspirasi itu tidak ada, nggak bisa, karena secret society sendiri itu adalah bagian dari konspirasi. Jadi dia itu mereka melakukan itu benar-benar dalam kondisi apa istilahnya, eksklusif gitu ya, dan itu tidak akan disebarkan kemana-mana, dan untuk bisa masuk ke sana itu sangat susah sekali. Karena saya pernah ada satu kali berkaitan dengan buku dan juga sekaligus mengumpulkan data-data tentang secret society. Saya mencoba untuk mencari Talmud di Belanda. Waktu itu sekitar tahun 2000 awal sih, kayak tahun 2000-an lah, 99 tahun 2000. Saya masih giat waktu itu untuk mencari tahu. Saya tidak bisa tembus karena saya harus punya nama di belakangnya itu yang adalah Yahudi. Dan yang kedua itu akan dicek untuk bisa dapat buku itu. Kemudian saya majukan adalah saudara saya yang memang dia ada nama Yahudinya. Tapi apa yang terjadi setelah itu, malah dia ditelepon balik, ditanya runutan keluarganya untuk bisa dapat buku itu. Waktu itu memang belum, buat mereka tuh jadi istilahnya gini, kayaknya mereka ada buku yang mereka simpan dan ada buku yang mereka keluarkan. Karena di dalam yang mereka simpan itu sebagian kayaknya udah dibongkar juga di buku Secret Society itu, apa isinya. Tapi ada hal-hal lagi yang lebih spesifik, misalnya kayak metafisika. Itu mereka nggak akan bilang, mereka nggak akan ngomong. Nah, balik lagi, buat mereka keuntungan di Indonesia, kalau menurut saya sistem hukum kita masih memakai sistem hukum yang lama, ya Pak. Artinya kita belum memperbarui. Di situ banyak sekali. Saya orang awam, jadi saya cuma biasanya mendengar aja dan mengamati. Disitulah mereka mencoba untuk bermain, karena hal ini udah berjalan, udah berjalan dengan sendirinya. Mereka udah nggak perlu lagi untuk mengatur ini dan itu udah. Jadi dari sistem pendidikan akademis itu sebenarnya mereka masuk.
Kemudian mereka mencoba mencari siswa-siswa terbaik untuk kemudian mereka didik, mereka sekolahkan dengan beasiswa. Ada lagi organisasi-organisasi sosial yang mungkin kalau kita bahas lebih lanjut lagi itu ya tidak akan ada yang mereka bilang bahwa itu adalah bagian dari secret society, tapi data-data yang ada dan itu menguatkan bahwa mereka itu adalah salah satu sel. Jadi mereka udah seperti kaki gurita segitu, untuk bisa tembus sampai ke atasnya itu benar-benar nggak gampang. Dan kita di Indonesia ini dengan melihat ya mereka meraih keuntungan yang banyak banget lah dengan keadaan kita seperti sekarang. Dan kenapa juga agama-agama itu pada akhirnya sekarang tuh dilarang, karena buat mereka agama itu justru menjauhkan mereka dari apa yang mereka ingin capai. Dari awal mereka akan selalu mencanangkan one world order, satu pemerintahan dunia, dan itu terus gitu. Tapi dengan adanya sekarang Palestina terjadi perang, itu pun sebenarnya adalah bagian dari rencana mereka. Hanya saja mereka tidak menduga bahwa mereka akan mendapatkan perlawanan yang segitu hebatnya, dan bahwa kemudian bahwa sampai saat ini dunia mencoba untuk tetap membantu. Itu salah satunya. Dan secret society itu tidak terganggu dengan keadaan seperti itu, karena mereka tetap masih tertutup. Mereka tuh hanya beberapa keluarga saja. Dan mereka yang mengatur keuangan dunia, mereka yang mengatur pemerintahan, mereka yang mengatur di hampir seluruh dunia. Nah sekarang mereka saat ini mereka mengalami lagi apa istilahnya pantangan dari Cina, karena mau bagaimanapun Cina itu juga antara mereka juga mau membuat sebuah pemerintahan sendiri yang akan nanti berbenturan dengan apa yang mereka mau, atau sampai saat ini kita masih belum tahu sampai sejauh mana nanti mereka akan mungkin mereka akan berdiskusi dan melanjutkan dalam kerjasama atau segala macamnya, kita masih belum tahu. Nah dari pengalaman itu sebenarnya saya mendapatkan buku-buku ini tuh salah satunya memang saya berangkat dari kelompok-kelompok metafisikanya mereka. Jadi apa istilahnya, kayak seperti tadi yang saya udah bilang bahwa mereka itu mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang berpikiran liberal, orang-orang yang apa istilahnya, orang-orang yang memang merasa bahwa apa yang kita punya sekarang nih, orang-orang yang tidak puas sih sebenarnya, orang yang tidak puas dengan kehidupannya mereka. Itu mudah sekali mereka dipengaruhin. Indonesia sendiri sebenarnya kita kan juga punya ya metafisika, artinya bagaimana perdukunan lah mungkin salah satunya lah bahasanya ya, perdukunan. Tapi sebenarnya perdukunan itu juga kenapa mereka jadi lebih mudah untuk mempengaruhi masuk ke arah situ. Ya karena ini tadi semua berkolaborasi secara tidak langsung dan kita tidak menyadari hal itu. Bahkan kalau ya mungkin terdengar agak konyol, bagaimana buku ini semoga bisa membuka sih, bukan hanya dari segi kalau untuk saya pribadi ya, begitu saya membaca buku ini memang buku menarik dan unik, hanya dan kemudian malah membuat saya menjadi merefleksikan ke dalam diri saya sendiri gitu, walaupun ceritanya sebenarnya jauh berbeda, jauh-jauh waktunya. Di situ saya melihat bahwa iya ya, mereka sendiri sudah bisa membuat sebuah sistem dan memasukkannya. Feodalisme itu adalah salah satu pintu untuk mereka dalam menguatkan kaki-kaki mereka di sini gitu. Dan sementara kita sendiri masyarakatnya tuh belum memiliki keinginan untuk mengubah dalam arti bahwa ada hal-hal yang sudah tidak bisa lagi dipakai di dalam hidup itu perlu diberikan batasan, tapi juga manusianya sendiri yang harus dikuatkan. Tapi makin kesini justru saya makin banyak melihat bahwa tantangannya akan semakin besar karena generasi milenial Z
dan ke bawahnya lagi itu sudah sibuk dengan teknologi, handphone, TikTok. Itu kan salah satu cara mereka. Ketika mereka nggak bisa masuk dari lewat metafisika, ya mereka masuk dari teknologi. Walaupun saya bukan menolak teknologi ya, tapi itu adalah salah satu metode mereka untuk mempengaruhi pikiran. Bagaimana selain narkoba? Kalau narkoba itu memang udah lama. Jadi artinya narkoba itu sudah dipakai dari zaman dulu. Bahkan kelompok metafisikanya mereka sendiri itu pakai. Karena untuk membuat istilahnya tuh apa ya, memberikan ketenangan apapun istilahnya mereka saat itu. Nah dari sini orang itu akan lebih mudah lagi untuk dipengaruhi ketika mereka selain terlibat dengan narkoba, mereka kemudian ada yang namanya ketergantungan ini, baik apakah itu handphone ataupun gadget lah, istilahnya gadget ataupun narkoba. Bahkan kemudian dibuka juga dengan pemikiran liberal itu adalah seks, itu semua kan posisinya adalah ketergantungan. Nah disinilah mereka sistem mereka menguatkan, ditambah dengan bahwa kalau kita bilang bahwa mereka nggak percaya dengan ada yang namanya metafisika, enggak, mereka pakai itu, mereka pakai untuk mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Sel-selnya ini yang jalan, dan mungkin juga ditambah dengan budaya kita. Nah itu dia yang akhirnya jadi makin menguatkan sih sebenarnya. Kenapa buku ini ya kalau untuk saya, dan semoga juga bisa untuk membantu yang lainnya ya, artinya dalam hal ini melihat dan mau berani untuk membuka diri gitu, bahwa ketika sudah waktunya untuk perubahan ya kita harus benar-benar berani mengubah, berani untuk melakukan hal itu, karena biar bagaimanapun nggak akan bisa kalau misalnya itu tidak ada apa istilahnya aksi. Jadi kalau hanya sekedar menjadi pembahasan itu tidak akan bisa. Jadi harus ada aksi yang mengikuti, ya, terutama untuk generasi yang mudanya ya dan setelahnya ya. Karena mereka akan selalu ada, mereka akan tetap ada karena pengaruh mereka tuh sangat sudah masuk tanpa kita sadari. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine atas pemaparan tadi, menarik. Sempat mention China karena saya sedang kuliah di Shanghai sebenarnya. Nanti saya telepon presidensi dan chairman. Terima kasih atas semua pembicara. Sekarang sesinya saya lempar kepada para audiens. Ada 3 pertanyaan dulu. Lama Mas yang di belakang ya, Bapak ini dan Ibu ini dulu. Nanti lagi mau tolong perkenalkan nama dan dari mana? Ya, terima kasih. Nama saya Victor. Siapa? Dari Jakarta. Saya mau nanya ke Pak Adil ya. Pak, ini kan buku Bapak ini ujung-ujungnya kan penegakan hukum ya. Tapi nanti kalau kita sampaikan ke orang yang berkompeten, pasti kan jawabannya selalu klise masalah budget dan anggaran. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Yang kedua, kepada Pak Mahathir. Pak Mahathir kan jadi pembela itu karya agung atau hukum acara tuh belum ada ya Pak ya. Baru tahun 81 ada Pak ya. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Dari dulu sampai sekarang kan tidak ada perubahan. Kalau kita mau berharap revisi dari pemerintah ya. Apalagi yang berkompeten sekarang juga nyalon, kalau nggak salah ya junior alma maternya Pak Mahathir ya di Jogja kalau nggak salah itu juga. Apakah kita masih berharap ntar beliau bisa membuat perubahan atau mungkin kita perlu berharap kepada general election ke depan? Kira-kira demikian, terima kasih. Terima kasih. Mas, selanjutnya Pak. Tadi nanti Ibu yang baju merah. Ya, terima kasih. Nama saya Adianto. Jadi pertanyaan saya adalah tentang sebenarnya lebih kepada soal mana yang lebih penting, secara hukum atau legitimit gitu ya. Jadi ada gini, sekarang ini kan banyak masyarakat yang pro Jokowi tapi yang pendukung Prabowo Gibran meminta agar semua diskusi tentang keputusan MK nomor 90 tahun 2023 tidak usah dibahas lagi. Alasannya karena pertama adalah sangat membosankan, kedua karena sudah secara hukum sudah sah. Walaupun memang tidak legitimit kalau menurut ketua majelis
Majelis Kehormatan MK. Nah, alasannya adalah Indonesia itu kan negara hukum. Jadi selama semua produk hukum itu sudah sah secara hukum, maka sangat, walaupun memang tidak legitimate, maka itu tidak perlu dibahas lagi, karena legitimate itu menurut mereka adalah bobotnya jauh di bawah hukum. Jadi kalau sudah sah secara hukum, maka sudah legitimate, nggak usah dipersoalkan lagi. Pertanyaan saya adalah, ini kira-kira gejala seperti apa gitu ya? Mengapa banyak masyarakat kita, terutama yang pendukung Jokowi yang pro Prabowo Gibran, menganggap bahwa legitimate itu nggak penting. Yang penting tuh secara hukum sah, udah selesai, nggak usah dibahas lagi lah gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu. Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Tiwi dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah satu, beranikah kita membentuk sebuah badan pengawas independen dari masyarakat yang bertujuan untuk mengawasi proses hukum di masa yang akan datang? Kedua, upaya apa yang efektif di masa yang akan datang untuk mengatasi permasalahan mafia hukum di Indonesia? Ketiga, banyak Bapak ya. Bagaimana caranya mendapatkan buku Cipinang Undercover? Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bu. Nanti ya kita ada pembagian buku 30 ya, Mas. Ya. Saya kebagian. Ya, semua yang dapat apa nomor itu udah. Ya. Dapat. Ya. Ini kami jawab dulu ya, ada satu term, ada 3 penanya dengan beberapa pertanyaan. Pertama soal tadi, yang pertama adalah Pak siapa, maaf Pak. Ya, dari Jakarta. Ini soal penegakan hukum kepada Pak Hendra Adil itu bagaimana Pak? Soal bukunya ini penegakan hukum, tapi bagaimana kalau misalnya ke orang awam? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu dipahami, waktu saya menulis buku Cipinang Undercover ini kan tadi saya sudah ceritakan karena apa gitu kan. Saya ingin menjelaskan kenapa saya masuk ke dalam situ, dan itu ada semua di dalam bukunya, nanti bisa dibaca. Jadi saya tidak sebetulnya, dalam tanda yang sebetulnya tidak ada motivasi untuk soal penegakan hukum dan segala macamnya. Saya bercerita apa adanya, bahwa terjadi mafia peradilan di dalam, terjadi soal pelecehan terhadap jaksa di depan umum ya, terjadi perdagangan vonis. Nah, itu yang saya semua ceritakan di dalam. Mengenai nanti kepenegakan hukumnya, silahkan ahli-ahli hukum ya, seperti Pak Magdir ini ya, yang bisa mengangkat ini menjadi isu yang memang penting buat kita semua sebetulnya. Nah, satu lagi yang saya lihat juga, kenapa kita sampai menjadi pada diskusi seperti saat ini. Saya itu meminta testimoni kepada sekitar 30-an orang teman-teman, dan alhamdulillah masuk 30. Tadinya saya minta kata sambutan itu dari Rektor IPB, Pak Arif Satria. Tapi karena Pak Arif mungkin dia ragu kali ngelihat judulnya, dia ngeri juga karena dia kan punya ambisi juga untuk menjadi menteri dan segala macamnya ya. Jadi dia tidak kasih jawaban. Tiba-tiba dari testimoni yang saya baca, yang ditulis Pak Juliaman ini, saya lihat kok mewakili benar gitu apa yang dalam pikiran saya. Makanya saya jadikan testimoninya Pak Juliaman menjadi kata sambutan. Begitu ceritanya. Jadi tidak diniatkan oleh Pak Juliaman untuk menjadi sambutan tadinya gitu. Jadi saya angkat istilahnya Pak Juliaman ke teras tinggi gitu. Jadi itu menyebabkan saya memutuskan, wah Pak Arif saya nggak kejar gitu, Pak Rektor IPB nggak saya kejar, saya langsung minta izin Pak Juliaman untuk saya jadikan kata sambutan testimoninya gitu kira-kira. Nah, sedikit perlu saya jelaskan kenapa Ibu Hanggi tadi cerita ternyata dia tidak ada keluarga Yahudi segala macam. Karena Ibu Hanggi ini sebetulnya dari pihak ibu dia ada keturunan Belanda, dari pihak bapak ada Jerman. Jadi kemungkinan nyangkutnya dengan Yahudi itu kuat sebetulnya. Saya nggak tahu ininya. Jadi karena itu berarti menurut mereka tidak ada kaitannya gitu ke keluarga Yahudi. Itu kira-kira yang saya perlu pertegas jelaskan ya.
yang lalu. Tapi kan nggak tahu kita dari keluarga ibu karena namanya nggak dicantumin, barangkali ada, kita nggak tahu juga. Karya saya banyak nuduh orang saya ini Yahudi dulunya katanya, karena nggak mungkin ada orang bukan Yahudi bisa nulis kayak begini katanya. Terima kasih, sementara itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua dan ketiga mungkin ini saya langsung ke Pak Magdir. Pertama adalah hukum acara pidana ini nggak ada perubahan sama sekali, Pak. Apa kelak kemudian mungkin ada? Yang kedua, ada nggak sih kita berani dan kemudian punya upaya efektif untuk mengawasi peradilan atau keadilan, sistem keadilan di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, sorry. Gini, kalau tadi pertanyaannya mengenai hukum acara, sebelum tahun 81 itu kita punya hukum acara pidana yang kita adopsi dari hukum acara pidana zaman Belanda. Itu namanya HIR. Ya, itu sudah ada ketika itu. Hanya saja memang dalam banyak hal HIR itu terutama terhadap perlindungan hak asasi itu agak kurang. Nah, kemudian setelah pergulatan sekian lama lahirlah yang kita selalu disebut dulu itu sebagai karya agung, yaitu namanya KUHAP. Yang disahkan, diundangkan tahun 81. Tetapi setelah begitu banyak kita coba baca, ya tetap saja begitu banyak kelemahan, kekurangan, dan juga perlindungan terhadap hak asasi itu agak sedikit kurang. Saya sendiri pernah, salah satu di antaranya, menguji hukum acara pidana kita ini dan dikabulkan, sehingga banyak sekarang dipakai oleh orang mengenai keabsahan penetapan tersangka di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara melihat begitu banyak sekarang ini orang menggugat atau mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka oleh penyidik polisi atau oleh kejaksaan atau oleh KPK, karena waktu itu kami menguji mengenai pasal 77 tentang pra-peradilan. Salah satu di antaranya adalah yang kami minta disahkan itu, bahwa ketika menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka itu harus ada minimal ada dua bukti permulaan. Celakanya apa yang terjadi? Diakali lagi oleh penyidik, ya, bahwa bukti permulaan itu sudah cukup kalau ada saksi dan ada ahli, ya, sehingga kalau ini sudah ada, selesai sudah, pasti akan ditolak permohonan kita untuk mengajukan pra-peradilan terkait dengan keabsahan penetapan tersangka. Memang kita ini kreatif. Itu kelebihan kita. Ya, itu jadi itu begitu ya. Kemudian yang kedua begini, mengenai perubahan-perubahan ke depan ini kan lebih banyak sebenarnya tergantung dengan, bukan hanya tergantung dengan DPR atau pemerintah, tetapi juga civil society. Ya, civil society mau atau tidak melakukan pengawasan secara baik. Meskipun sekarang misalnya kita punya lembaga yang namanya ombudsman, tetapi ombudsman juga tidak begitu banyak geraknya dalam melakukan pengawasan. Kemudian untuk secara khusus mengawasi pengadilan, kita punya komisi yudisial. Tetapi ini dibatasi sedemikian rupa, hanya terbatas pada perilaku hakim. Ya. Karena ini dulu diuji di Mahkamah Konstitusi, akhirnya yang diberikan batasannya boleh itu dipersoalkan, tetapi terhadap batasnya adalah perilaku hakim. Bukan bagaimana hakim memutus perkara ini masuk di akal atau tidak. Ya, karena kewenangan ini tetap merupakan kewenangan di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Nah, inilah juga salah satu kreativitas kita ya di dalam soal penegakan hukum ini. Begini Pak, saya soal legitimate atau tidak ini memang saya kira ini perdebatan filosofis yang
tidak akan pernah selesai, ya, kayak ayam dan telur. Akan tetapi begini, ada satu hal yang dari beberapa bacaan yang saya baca, salah satu di antaranya adalah mahkota dari hakim itu adalah putusannya, ya. Hakim itu mereka tidak bisa dihukum. Satu-satunya bisa menghukum mereka itu adalah dari sisi moral. Ya. Kalau moralitasnya jelek, si hakim itu bisa dihukum. Jadi kalau dia salah dalam membuat pertimbangan, apakah itu karena konflik kepentingan atau yang lain, bisa dipersalahkan secara moralitas. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah putusan hakim yang dibuat dengan melanggar moral yang baik itu masih legitimate? Secara hukum iya, ya. Tetapi secara moral ya tidak. Nah, tinggal sekarang ini ya mungkin kita tidak perlu memperdebatkan itu lagi. Saya nggak tahu apakah masih perlu diperdebatkan atau tidak. Akan tetapi saya ingat seorang kawan yang berapa minggu, 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, dia ini bekas napi. Dia mencalonkan narapidana korupsi karena dituduh menerima gratifikasi. Ya, meskipun itu dia terima karena dia kasih ke orang lain, minta diserahkan. Nah, dia bilang, ada yang persoalkan dia, kenapa sih kok napi masih mau mencalonkan diri untuk jadi anggota DPD? Ya dia bilang, kesalahan saya itu sebenarnya apa sih? Saya toh sudah dihukum. Artinya negara sudah memberikan ganjaran terhadap saya atas kesalahan saya. Apakah seumur hidup saya harus dihukum? Tidak boleh menggunakan hak politik saya. Kalau saya bapak-bapak tanya, saya tidak setuju dengan hukuman tambahan itu. Kenapa? Toh dia sudah menjalani hukuman. Kecuali misalnya, ya, orang ini boleh dijatuhi hukuman tambahan, tidak boleh mencalonkan diri misalnya, kalau perbuatan itu terkait dengan pencalonan dirinya atau untuk mendapatkan jabatan itu. Ya, ini kan dua hal yang terpisah. Tetapi kita tidak. Undang-undang kita, bahkan Mahkamah Konstitusi memberi batasan sedemikian rupa, kalau orang itu dipidana 5 tahun sesudah itu baru dia boleh mencalonkan diri lagi. Meskipun perbuatan pidananya dia tidak ada urusannya dengan politik. Betul. Artinya apa? Kita ini sudah menghukum orang 2 kali untuk satu perbuatan. Ya, ini kan kejam betul kita ini. Jadi saya kira untuk hal seperti ini pun, ini yang juga mesti kita suarakan. Tetapi saya selalu dimarahin banyak orang. Karena dianggap bahwa saya ini membela orang-orang yang bersalah. Tapi buat saya nggak ada masalah. Nah, ya, makasih Bu. Nah jadi Pak, sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang legitimate, ya kembali ke seperti pertanyaan kawan saya ini tadi, dia bilang kemudian apa? Kalau ada 5 juta orang pemilih di situ, silahkan untuk jadi anggota DPD kan cukup 200.000 orang. Kalau saya dipilih oleh 200.000 orang, ya legitimate saya. Nah, jadi kembali ke soal legitimate itu nanti, ini persoalannya. Mau nggak kita untuk tidak memilih? Sehingga akan terbukti itu legitimate atau tidak. Ya. Karena secara hukum itu sudah selesai. Tinggal sekarang perasaan kita masyarakat akan menganggap itu atau tidak. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin ya, Ibu ya. Jadi kalau soal pengawasan itu saya kira ya kembali ke civil society, kita mau awasi atau tidak, meskipun kita sudah punya lembaga namanya Komisi Yudisial, tetapi sekali lagi ya gitulah. Gitulah kira-kira ya. Ya, tapi yang penting begini, apapun saya kira orang berikhtiar dengan orang tidur itu ada bedanya. Ya. Tinggal sekarang kita mau jadi orang berikhtiar atau kita orang tidur. Terima kasih.
Terima kasih Pak Magdir. Term terakhir, 3 pertanyaan terakhir, ada pertanyaan lagi? 1, Pak, ada lagi? Pak, 2, Itu 1 lagi? peninggalan zaman Sudah? mahasiswa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya Yuda dari Forum Bela Negeri. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adil yang sudah memberi beberapa buku kepada ibu saya. Salam dari ibu saya, Bu Indra. Tadi saya tertarik pandangan dari Pak Magdir mengenai koruptor boleh mencalonkan lagi. Itu terus terang saya menghargai pendapat Bapak, tapi juga saya masih agak puyeng juga itu. Coba deh ntar saya renungkan filosofinya sejauh apa, coba deh ntar saya konsultasi juga sama senior Bapak Adil ini. Saya juga masih bingung pendapat Bapak tadi, tapi saya hargai pendapat Bapak. Sekian, ntar coba kita TikTok aja. Terima kasih ya. Oke. Udah? Masih pusing lihat pendapat Pak Magdir. Oh, udah. Oh, berarti Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Azhar, saya dari Warta Pajajaran Bandung. Hari ini kita kan membahas tentang bukunya Bang Indra Adil, buku Cipinang Undercover gitu. Kebetulan saya sudah baca 2 bukunya Bang Indra, yaitu Lady Di Konspirasi sama Sultan Presiden ya, nggak salah judulnya. Jadi saya agak lebih jauh mengenal cara penulisan Bang Indra di buku-buku novelnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, saya kenal juga para sindikat ini dulunya dari Bang Suryadi. Ini membahaskan hal-hal serius sebenarnya, membahas politik, sosial, dan segala macam. Hari ini saya agak surprise untuk dengar ya sekarang udah menjadi namanya para sindikat, membahas tentang sebuah novel gitu. Nah, jadi berarti ini kan ada suatu hal yang luar biasa di novelnya Bang Indra ini. Walaupun tadi Pak Magdir sudah menyinggung sedikit, ini kaitannya dengan supremasi hukum dan segala macam. Kemudian Bang Saragi juga tadi menyinggung, Mas Ari juga tadi. Nah, kira-kira pesan apa nih buat bapak-bapak bertiga dari sindikat, dari para sindikat, dari novel ini yang bisa edukasi buat masyarakat gitu, dari sisi hukumnya? Karena saya surprise gitu, para sindikat membahas sebuah novel gitu kan. Biasanya kan melakukan riset-riset yang luar biasa berat gitu tentang politik, ekonomi, dan sosial gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bang Jul dulu. Boleh. Warta Pajajaran ya, Pak Indra ya, kemarin sudah kita teruskan, menarik. Memang para sindiket sebelumnya adalah Sugeng Saradi Sindiket. Berbagai produk-produk pemikiran yang besar juga sudah digelontorkan, dan hingga hari ini walaupun masih dalam nama para sindiket dan berubah wujud saja, tetapi karya-karya pemikiran besar juga tetap menjadi misi utama. Itu satu yang saya juga tidak mewakili, tapi saya juga mengutip dalam perjalanan sejarah. Saya tidak mau juga melangkahi Mas Ari, tetapi faktanya memang itu. Yang kedua adalah benar kata cerita Pak Indra, awalnya adalah testimoni, melompat jauh menjadi kata sambutan. Dan itu menyingkirkan Arif Satria, rektor IPB. Lompatan-lompatan ini juga menjadi lompatan-lompatan akhirnya di buku ini. Buku ini akan kosong kalau kita tidak kemas secara apik. Buku ini hanya menjadi potongan-potongan riwayat hidup Pak Indra. Hanya sebatas itu, tetapi bahwa pesan moral, pesan intelektual yang ada di buku ini, inilah yang akan menjadi milik publik, milik bersama kita. Dan inilah arti pertemuan kita pada hari ini di para sindiket, adalah bagaimana kita melihat logika kerja hukum, bagaimana kita melihat perspektif penegakan hukum, bagaimana kita melihat kinerja penegak hukum
yang bekerja dalam setiap aktivitas di negara kita. Tetapi yang saya ingin tekankan juga seperti di kata sambutan adalah sel lapas adalah bagian kecil, itu adalah halte terakhir kerja mafia peradilan. Kalau boleh saya menyebut itu Pak Magdir, karena saya juga adalah orang publik, saya coba melihat arusnya, karena saya juga pernah mengadvokasi beberapa hal. Saya juga pernah turun ke pengadilan bagaimana praktek-praktek itu terjadi. Jadi bukan karena kata orang, tapi memang saya turun ke lapangan. Dan bagaimana juga kawan-kawan itu berapa pintu yang harus dilewati, seperti yang kata Pak Magdir tadi, lebih baik jangan berkunjung karena setorannya semakin banyak. Dan itu berlaku di setiap tingkatan. Itu berlaku di setiap tingkatan. Saya banyak hal cerita mengenai itu, tapi itu bukan untuk di forum ini. Bahwa saya juga berketetapan melihat bahwa memang sel lapas ini adalah halte terakhir daripada suramnya penegakan hukum, mafia peradilan. Ini sel terakhir, halte terakhir. Karena apa? Kita boleh lihat terakhir itu adalah ada namanya monopoli bisnis di sel lapas, lintas daerah. Kita pernah salah satu aktor terkenal itu membuka perilaku itu. Kita juga pernah menyaksikan bagaimana ada ada istana di sel lapas. Kita udah pernah baca beberapa tahun dulu kejadiannya. Itu juga napi koruptor. Dia punya istana kecil di dalam sel lapas. Bahkan saya dengar juga, artinya ini memang susah dibuktikan ya Pak Magdir, bahwa jenjang remisi itu juga sudah selesai sebelumnya di awal. Jadi semuanya itu memang sudah diatur pada awal-awal proses, sehingga pada seseorang itu yang memang mempunyai kekuatan keuangan tertentu akan bisa diprediksi berapa dia dapat remisi apa segala. Itu yang ada di publik. Kebenarannya memang susah kita lacak. Satu hal lainnya yang perlu saya tegaskan adalah bicara narkoba itu jelas, pemain besarnya ada di lapas. Terakhir kita ngelihat bagaimana sosialita di Palembang, itu berapa miliar itu uang beredar itu dari peredaran narkoba. Dan terakhir juga kita bisa ngelihat bahwa itu suaminya ditahan di Nusa Kambangan. Dan kita juga bisa ngelihat bagaimana terjadi pemerkosaan, bagaimana juga banyak hal yang terjadi di balik sel lapas. Pertanyaan saya adalah, apakah ini menjadi keprihatinan Kementerian Kemenkumham? Kita bertanya sendiri. Bagaimanakah dia dalam arti mendelegasikan wewenang otoritas penyelenggaraan pengelolaan lapas kepada Ditjen Lapas? Itulah petugas-petugas ya. Tetapi bahwa mereka mudah disuap apa segala itu semua sudah terbukti, dan kita bisa lihat jejak digitalnya sangat banyak sekali bagaimana tukar menukar hal ini. Dan ada dulu kawan lama saya, awalnya dia narkoba kena 18 bulan, keluar dari penjara dia jadi bandar. Nah, artinya membenarkan apa statementnya Pak Magdir, saya kutip dari testimoninya bahwa kejahatan itu bahwa kejahatan itu tidak pernah beristirahat atau tidur. Apalagi Kompas mengutip bagaimana jaringan narkoba Freddy Budiman itu awalnya napi kasus kejahatan jalanan. Masuk lapas itu jadi bandar narkoba besar. Itu ada di Kompas tanggal 6 bulan 10 2023. Nah, saya hanya melihat kalau memang ini menjadi keprihatinan kita, katakanlah civil society, ataupun kembali kepada struktur pemerintahan, berarti keprihatinan daripada Presiden Jokowi ya. Kita perlu ada satu, bahwa marilah kita merujuk kepada 150 rekomendasi Menko Polhukam. Itu sangat detail sekali, termasuk dikatakan Pak Magdir soal peraturan perundang-undangan. Dan bahkan dia punya nanti akan dibangun satu portal, setiap masyarakat bisa melihat bagaimana perkembangan setiap kejadian, setiap acara, perkembangan peraturan segala. Jadi sangat terbuka sekali. Jadi itulah yang
pesan yang ada di buku ini, walaupun awalnya melompat antara testimoni menjadi kata sambutan, tapi itu tergantung Pak Indra lah. Pintar-pintar dia, namanya juga orang aktivis tuh pasti punya feeling yang kuat. Saya kira itu Pak Magdir, Pak Bohanggi, Pak Indra, terima kasih. Ini menurut saya satu pertanyaan buat semua. Jadi juga Pak Magdir, pesan apa yang bisa diambil dan kemudian juga jadi closing statement karena waktu sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pasti begini, saya tuh suka sok bijak gitu lah ya. Pilih kata-kata. Jawabannya yang paling mudah adalah jangan mau masuk penjara. Karena di dalam penjara itu ya seperti cerita buku ini, begitu banyak hal yang tidak terduga akan terjadi. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu membaca satu tulisan dari Mokhtar Lubis. Dia mengatakan bahwa penjara itu adalah sekolah tinggi kejahatan. Ya. Saya pikir kalau kita lihat ya, orang-orang terutama yang terkait dengan narkoba memang luar biasa. Sehingga kalau saya, ibu atau bapak tanya, bagaimana sikap saya terhadap penjara? Kalau saya lebih cenderung itu untuk ditutup. Ya, meskipun ya orang pasti tidak akan setuju. Karena bagaimanapun juga bisnis di situ itu luar biasa. Segala macam bentuk bisnis ada di sana. Ya, bahkan saya ingat dulu, ya udah lama sih cerita ini. Kalau kawan-kawan itu yang sedang menjalani hukuman pengen keluar, pulang ke rumah tengah malam dan kembali habis sholat subuh, itu ada tarifnya. Ya, ada tarifnya. Tetapi kalau mau ke tempat lain juga beda tarifnya. Nah, jadi sekali lagi kalau saya pikir ya, kalau memang betul-betul kita ingin kehidupan kita itu bersih, ya, penjara itu harus kita kurangi. Ya, orang hanya boleh masuk penjara untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja. Ya, akan tetapi kalau misalnya terhadap hal-hal yang remeh-temeh, ngapain negara ngurusin seperti itu? Ya, misalnya sekarang ujaran kebencian, kita itu punya undang-undang ITE, kita punya KUHP. Saya nggak tahu nanti akan ada lagi yang lain mungkin. Bahkan ada kemarin itu, seingat saya 2021 itu ada keputusan bersama mengatur bagaimana sesuatu bisa dianggap salah menurut undang-undang ITE ini. Ya, kita ini memang betul-betul ya kreatif. Jadi kalau saya, ibu, bapak, ya, saya lebih mau, pertama seperti saya sampaikan tadi, KUHP itu harus segera dilakukan perubahan. Kewenangan penahanan dan seterusnya itu harus dibikin super ketat. Yang kedua, fungsi penjara itu atau tahanan itu harus dikurangi. Kalau perlu, tidak perlu ada penjara. Ya, kecuali mungkin orang yang harus dihukum dengan hukuman mati atau di atas 20 tahun. Baru ditempatkan tempat-tempat tertentu. Tapi kalau cuma 3 bulan, 6 bulan untuk apa? Ya, negara justru rugi dengan itu. Saya kira begitu. Indah. Makasih. Terima kasih Pak Magdir. Selanjutnya Bu Christine. Maaf. Closing statement. saya sebenarnya masih bingung juga, tapi maksudnya gini, bahwa di dalam kehidupan itu sendiri konspirasi itu akan selalu ada, baik di dalam keluarga bahkan sampai ke negara. Jadi itu bukan sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan sih. Hanya perlu bagaimana menyikapinya saja. Dan kita perlu mawas diri untuk bisa melihat apa-apa yang sedang terjadi saat ini. Baik dari bukunya Kak Indra dengan
Cipinang Undercover-nya ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Itu sebagai pengingat bahwa hal-hal seperti itu adalah suatu hal yang innate, hanya tinggal bagaimana kita untuk bisa menyikapinya aja ke depan. Itu sih. Terima kasih. Terakhir, Pak Indra sebagai penulis. Alhamdulillah kita sampai pada ujung acara, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada semua yang mau hadir ya, bahkan dalam hujan-hujan ya, bapak-bapak, ibu-ibu mau datang ke sini. Jadi kita sudah dengarkan dari tadi tentang konspirasi, tentang penegakan hukum yang tidak adil dan semuanya. Tapi ada misi yang sebetulnya juga saya bawa, yang saya belum ungkapkan, adalah misi bahwa kenapa saya mau menerbitkan buku ini, di mana dalam kondisi buku-buku berbasis kertas, terutama novel dan cerita itu sedang kolaps. Sekarang tidak ada lagi penerbit yang mau membiayai novel untuk terbit lewat penerbitan dia. Karena apa? Karena buku teks juga mengapa? Karena mereka berpikir ini akan cuma buang duit, gitu. Jadi mungkin memang ciri khas saya dari dulu ya, Pak Magdir mungkin tahu, yang namanya preman ya. Saya berpikir sebetulnya saya tergugah begini. Saya kemarin itu kira-kira sebulan yang lalu, mungkin belum sampai sebulan, saya datang ke Pelabuhan Ratu. Itu ada kawan saya dulu presiden MPM di IPB di zaman saya, namanya Dudun Rusmana. Dia sekarang sudah ya seumur saya, cuma 2 tahun di bawah saya, sudah istirahat, sudah pensiun. Dia menulis buku Silat Sunda. Ada 6 dia tulis bukunya, tebal-tebal. Dan semua tidak ada mau menerbitkan. Semua bukunya. Jadi saya cuma bilang, Din, lu lahir pada saat apa? Yang nggak tepat, waktu yang nggak tepat, dimana novelis nggak ada lagi masanya sekarang. Jadi dia hanya menerbitkan dalam bentuk 10 buku, 20 buku dicetak di printer. Harganya kan mahal, 100.000. Dia jual langsung 200 atau 150.000, tidak bisa lewat toko pasti, karena toko mintanya 40%. Apalagi Gramedia dulu 50% dia minta. Jadi akhirnya saya ikut merasa sedih. Wah, teman gue sampai begini amat gitu. Dan kenapa saya terus bertekad untuk melahirkan ini? Ini saya cetak 2.000 buku dengan biaya 70 juta. Dan Pak Magdir salah satu sponsor saya mau membantu saya. Jadi ini saya dengan niat ingin membangkitkan kembali demam buku berbasis kertas. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ingat, bukan hanya di Indonesia. Nggak ada lagi di dunia buku-buku novel kayak Dan Brown atau Harry Potter yang itu, nggak ada sekarang. Nah, jadi sekarang karena ada e-book ya kan. Jadi saya ini mendapatkan teman-teman yang baik-baik seperti Pak Magdir ini. Dan mungkin karena saya dianggap bukan penjahat sekalipun pernah masuk Cipinang ya. Jadi itu motivasi saya. Jadi termasuk tempat perusahaan saya bekerja sekarang membantu 10 juta kayak begitu-begitu. Dan Pak Juliaman yang juga setengah mati sekarang ini mensosialisasikan buku saya gitu ya. Saya harapkan dari buku yang bisa menjadi, saya harapkan menjadi bestseller di masa yang tidak mungkin. Makanya saya bikin misi gerakan saya menegakkan benang basah. Memang tidak mungkin gitu. Tapi saya mulai optimis sekarang melihat ini. Kebetulan juga mungkin Allah yang menentukan. Tanggal 25-26 nanti ada reuni akbar alumni IPB yang sudah terdaftar 9.000 orang. Gitu. Dengan panitia dan semua stand-stand yang ada itu 10.000 orang yang akan hadir. Dan masih berjalan, kata ketuanya. Saya bicara langsung dengan ketua himpunan alumni kemarin ini, mungkin 11.000 orang Bang gitu. Jadi saya cetak 2.000, mudah-mudahan bisa habis. Nah, saya harapkan dari situ saya bisa punya dana
kan akan saya cetak lagi tentunya kan. Kalau itu berkembang luas, itu kan mudah-mudahan menjadi demam, menjadi betul-betul menjadi apa istilahnya bookseller gitu ya, buku-buku yang ini yang laku. Saya akan membantu penulis-penulis untuk bisa menerbitkan dengan siap menanggung risiko ruginya. Tapi saya sendiri masih optimis, belum tentu rugi gitu sebetulnya juga. Nah, makanya buku ini tidak kami buat di e-book. Jadi kalau ada yang ingin membaca, dia harus beli. Gitu kira-kira. Jadi mohon kepada teman-teman wartawan, teman-teman semua, supaya penulis ini bisa hidup lagi, supaya penerbit bisa hidup lagi. Penerbit sekarang kolaps semua, ratusan, ribuan mungkin penerbit-penerbit yang novel itu yang di Jogja banyak sekali itu tumbuh kayak jamur dulu itu, sekarang mati bergelepakan semua. Kemudian toko buku, Gunung Agung sudah tutup selamanya, ya kan? Gramedia sudah merayap. Nah, saya ingin membangkitkan ini kembali. Saya tidak tahu berhasil atau tidaknya. Hanya Allah yang tahu. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan teman-teman wartawan, teman-teman di media mau ikut mendukung sehingga mensosialisasikan buku ini menjadi buku yang laris manis, dan dari situ dananya saya insya Allah akan siapkan. Termasuk mensponsori misalnya para sindikat menerbitkan buku gitu kan ya, jadi gitu. Dan terutama penulis-penulis yang saya kasihan sekali, tidak ada lagi yang melirik mereka gitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada semua para narasumber. Terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir. Sebelum ditutup, kami ingin memberikan cenderamata kepada 3 narasumber, Pak Indra Adil, Bu Christine, dan Pak Magdir. Ya, karena Bang Jul tuh sudah bagian dari kami, jadi nggak usah lah dikasih. Baik, kita kasih plus untuk para narasumber. Ini bukan buku apa Cimenang Undercover, Sindiket Undercover, Pak. Terima kasih banyak. Waduh, ini luar biasa. Terima kasih. Pak Indra barengan aja ya. Terima kasih banyak. Saya itu ini Pak Indra, kalau ini buku terbitan dan para sedikit. tidak perlu disponsori. Terima kasih banyak. Baik, kalau Basil salaman aja Bang. Kasih banyak. Saya ngangkat dia naik, di sini turun. Justru karena dia udah tinggi. Kalau kita tinggi lagi jatuhnya kasihan nanti. Selamat Bang. Iya. Terima kasih. Iya. Iya.